Selamat sore para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang menjaga etika di sosial media. Nah, sebelumnya ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Timothy Immanuel Abi. Saya Evan Praska Syarkana. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang cara menjaga etika di bersosial media. Yang pertama, ada etika berkomunikasi di sosial media. Pada saat kita memainkan sosial media, tentu kita akan membalas postingan orang lain atau hanya sekedar berkomunikasi dengan teman-teman kita melalui sosial media. Nah, yang pertama, saat kita berkomunikasi di sosial media, kita harus menghormati orang lain dalam berkomentar atau memberikan balasan. Saya sering mendengar ada beberapa kata-kata yang mengatakan jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain terlebih dahulu. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang itu terlebih dahulu. Maka dari itu, sebelum kita ingin dihargai dengan diri kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu agar kita juga dihargai. Yang kedua adalah menghindari ujaran kebencian dan fitnah. Nah, saat kita memberikan komentar atau balasan kepada suatu postingan, tentu kita akan memiliki pandangan tentang komentar tersebut, entah itu kita suka dengan komentar itu atau tidak. Ketika kita tidak menyukai suatu komentar pada suatu postingan, kita bisa saja mengalami kebencian. Nah, tapi saat berkomentar kita harus mengurangi bahkan menghindari ujaran kebencian itu, karena dari ujaran kebencian akan menimbulkan fitnah, di mana fitnah sendiri merupakan suatu kata-kata yang bertujuan untuk menurunkan reputasi seseorang. Yang ketiga adalah menghormati opini dan perbedaan pendapat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saat berkomunikasi di sosial media, tentu kita akan melihat beberapa pendapat yang berbeda dengan pandangan kita. Saat kita melihat beberapa pandangan yang berbeda dengan kita tidak boleh asal menjudge pandangan itu. Kita harus menghargai terlebih dahulu dan menerima, kemudian menyaringnya dan mulai mencari titik tengah dari perbedaan pendapat itu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Nah, untuk selanjutnya dalam menjaga etika dalam bersosial media, tentunya kita harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyebarkan informasi atau berita yang kita peroleh. Yang pertama, cara yang harus kita lakukan adalah melakukan verifikasi sebelum membagikan berita atau informasi. Setiap dari kita yang memperoleh berita atau informasi, tentunya kita harus memverifikasi atau mengecek sumber berita yang kita peroleh agar penyebaran hoax semakin berkurang. Yang kedua, ada disinformasi. Tentunya dari setiap berita atau informasi yang kita peroleh, kita wajib untuk mengecek keakuratan dari sumber yang kita dapat agar kepercayaan orang kepada kita semakin tinggi dan menurunkan kecemasan publik. Dan yang terakhir, kita harus menjadi pribadi yang berpikir kritis dan bijak dalam bermedia sosial agar memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Yang terakhir akan disampaikan. Cukup. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Princess. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas hal yang penting di masa sekarang, yaitu menjaga etika di dunia digital. Sebelum itu, saya tidak akan membahas hal ini sendirian karena saya akan ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat keren hari ini, yaitu ada Kanya dan juga Jasmine. Nah, sebelum kita bertanya-tanya ke dua narasumber kita yang keren hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu etika. Nah, etika itu sendiri menurut internet etika adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai kesusilaan. Jadi, kalau kita tidak menjaga etika kita di sosial media, bahkan sampai berperilaku buruk di sosial media, tentunya bakal berdampak negatif dong bagi kita sendiri. Nah, mari kita perjelas lagi tentang apa itu menjaga etika di sosial media. Mari kita bertanya pada narasumber kita, yaitu Anya. Nah, menurut Anya, apa sih dampaknya kalau kita nggak menjaga etika di sosial media? Nah, sebagian
kita harus lebih tahu tentang apa aja sih dampak dari tidak beretika dalam medsos. Yang pertama, jika kita tidak bijak dalam medsos, seperti menjaga perkataan dalam mengomentari sesuatu hal atau memposting sesuatu dengan maksud yang tidak benar, kita akan tidak disukai oleh orang-orang di medsos. Tidak hanya itu, tetapi juga akan membuat hubungan di sekitar kita akan retak. Yang kedua adalah organisasi. Contohnya adalah organisasi sekolah. Sekolah adalah tempat kita untuk menimba ilmu. Tapi tidak hanya itu, sekolah berguna untuk membangun karakter yang baik. Etika buruk yang kita perlihatkan di medsos akan mempermalukan nama sekolah. Apalagi pengguna medsos pada saat ini sangat banyak. Orang-orang dapat menganggap sekolah kita adalah penyebab etika buruk yang kita miliki sekarang. Oke, kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Kania tentang dampaknya kalau kita tidak menjaga etika kita di sosial media. Kita juga tadi sudah dengar penjelasan tentang apa itu beretika. Selanjutnya kita pasti butuh solusi. Jadi selanjutnya bisa dijelaskan apa sih solusinya untuk hal tersebut tadi. Nah, pastinya tuh ada banyak banget nih solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah perilaku buruk tersebut dan juga agar kita tidak dapat imbas dari perilaku tersebut juga. Nah, yang pertama-tama nih yang paling penting yaitu berhati-hati. Kita tuh berhati-hati dalam apa yang kita post ke dalam media sosial dan juga kita harus berhati-hati dalam perkataan yang kita lontarkan di dalam media sosial. Nah, sebagai Gen Z, seperti apa yang sudah disebutkan Kania tadi, yang berada di era modern atau digital ini, pasti kita udah nggak asing ini sama kalimat jejak digital itu pasti akan tersimpan terus. Nah, apa tuh artinya? Nah, kita yang berada di era digital ini pastinya akan terekam jejaknya jika kita memposting apapun hal itu. Seperti mungkin memposting kata kasar, ayat Alkitab, kata-kata baik, atau banyak deh pokoknya. Nah, setelah itu kita juga harus sadar akan konsekuensi yang kita dapatkan jika kita berperilaku seperti itu. Seperti tadi, ada konsekuensi yang dapat kita hadapi, yaitu kita dapat menjauhi teman dan juga kita dapat dicap buruk oleh teman-teman kita atau bahkan lingkungan kita. Nah, kalian semua pasti nggak mau kayak gitu dong. Maka dari itu kita harus berbicara dalam media sosial dan kita harus menjaga kata-kata yang kita lontarkan. Oke, berarti kalau kita sampai berkata kasar terus berbuat memposting sesuatu yang buruk itu bakal sampai dijauhin teman-teman juga ya Kak. Sekian dari kami penjelasan mengenai menjaga etika di dunia digital. Terima kasih. Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Nah, hari ini kita semua sudah berkumpul di sini. Hari ini kita bertiga akan membahas tentang perubahan iklim. Sebelumnya, seperti kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Gisela. Saya Marasa Melody. Saya Rizya Luna. Nah, kami bertiga ini yang akan menyampaikan tentang materi perubahan iklim. Selanjutnya akan saya serahkan ke Amina. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita, yaitu bagaimana menghadapi perubahan iklim tersebut, tentunya kita harus mengetahui apa itu perubahan iklim. Jadi, perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca global. Nah, biasanya hal itu dikarenakan beberapa aktivitas manusia, misalnya pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu misalnya seperti minyak, batu bara atau gas alam. Dan biasanya manusia itu lebih sering ke deforestasi. Nah, deforestasi ini itu seperti penggundulan hutan atau penebangan hutan. Nah, hal itu bisa menghasilkan gas emisi rumah kaca yang atau bisa kita sebut GRK.
beberapa ciri-ciri yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Elvina Levina. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari perubahan iklim. Yang pertama, ada berkurangnya sumber air sehingga terjadinya kekeringan. Yang kedua, suhu meningkat akibat musim kaca yang menjaga panas matahari di atmosfer yang banyak. Yang ketiga, ada es laut di kutub utara yang mencair dengan cepat. Yang keempat, ada curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan banjir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cina. Oke, jadi yang terakhir yang telah dijelaskan oleh teman saya Elvina, naiknya permukaan laut itu juga bisa disebabkan oleh banjir. Tak hanya banjir, bahkan lebih parahnya itu bisa menyebabkan erosi atau pulau-pulau yang kecil itu bisa hilang. Selanjutnya ada beberapa solusi kita untuk menghadapi bagaimana cara kita menyikapi perubahan iklim tersebut. Yang pertama, yaitu mengurangi emisi karbon. Caranya itu sederhana, kita bisa seperti mengurangi kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Karena semakin populasi terus bertambah, maka bisa saja merusak ozon yang ada, lapisan ozon. Kenapa demikian? Karena ozon itu untuk melindungi dari paparan sinar matahari dari bumi. Jadi jika ozon tersebut rusak, bisa saja kita semua mengalami kemarau berkepanjangan dan juga merugikan diri kita sendiri, misalnya gagal panen, tanah yang kering, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengurangi konsumsi plastik. Kenapa? Karena plastik itu yang kalian ketahui, plastik itu adalah bahan yang sulit terurai. Bahkan untuk terurai itu butuh berpuluh-puluh tahun agar plastik tersebut bisa terurai. Jadi lebih baik kita menggunakan bahan-bahan yang mudah didaur ulang, misalnya seperti tote bag atau tas belanja. Selanjutnya ada reboisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya lagi, yaitu Aisyah. Yang ketiga adalah melakukan reboisasi. Reboisasi dapat menggunakan kesuburan tanah sehingga dapat mencegah banjir dan juga tanah longsor. Reboisasi sendiri juga dapat memperbaiki kualitas udara karena pohon dapat melepas oksigen dan juga melepas polutan udara. Hutan yang sehat dapat membantu kita untuk menyaring debu yang kotor dan juga membuat udara lebih bersih dan biru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cina. Nah, yang keempat adalah hemat energi. Hemat energi ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi perubahan iklim. Contohnya yaitu misal dengan menggantung baju dengan cara dijemur di sinar matahari daripada menggunakan mesin pengering. Dan yang terakhir ada tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran ini merupakan poin yang paling penting karena jika kita tidak memiliki tingkat kesadaran, maka pastinya poin-poin yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Demikian yang dapat kami bertiga sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore semuanya. Sore. Pada kesempatan kali ini kita akan presentasikan tentang olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu perkenalan dulu. Saya di sini sesuai Manuel Alwan sebagai moderator dan dua narasumber. Saya Darren sebagai narasumber. Dan saya Yudhira Mareta sebagai narasumber. Oke, masuk ke topik utama. Jadi yang pertama ini tuh tentang seorang dokter, jadi namanya Dr. Terry Walls. Dr. Terry Walls sempat terkena penyakit sklerosis. Nah, dari sklerosis ini dia mulai kehidupan pola hidupnya yang sehat. Jadi yang pertama dia mulai berolahraga kecil kayak bersepeda dan juga berjalan. Lalu dia memulai pola makan yang sehat seperti makan makanan anti-inflamasi dan juga makanan yang bergizi. Dan umur 42 tahun dia bisa kembali berjalan dan juga sehat kembali. Nah, dari cerita ini kita pasti ada merasa bahwa disiplin itu adalah
kaitannya dengan olahraga, karena untuk rutin berolahraga itu membutuhkan konsisten dan juga komitmen. Dari disiplin itulah mulai terbentuk kebiasaan positif, tidak hanya satu kebiasaan positif, tapi bisa berbagai kebiasaan positif. Nah, dari kebiasaan positif itu bisa dihasilkan dampak positif. Kalau menurut cerita ini, dampak positifnya adalah kesehatan yang baik. Jadi kesehatannya tidak hanya tentang fisik atau mental, tidak hanya tentang fisik, kayak kesehatan yang baik dan juga meningkatkan imunnya, tetapi juga yang kedua tentang mentalnya, yaitu bisa meningkatkan fokus dan juga meningkatkan suasana hati. Jadi itulah menurut saya sebuah keterkaitan antara olahraga dan juga disiplin. Oke. Dari penjelasan Ewa lagi, aku akan lanjutin nih mengenai olahraga itu bisa mengembangkan karakter dan komitmen kita loh. Contohnya siapa sih? Ini ada atlet panjat tebing, dia berasal dari Indonesia dan berumur 28 tahun. Namanya itu Fredrik Leonardo. Nah, dia itu sudah memperoleh medali emas di tahun 2024 cabang olahraga panjat tebing. Nah, dari cerita inilah kita bisa tahu bahwa mengembangkan komitmen itu bisa membuat kita tidak menyerah dan bisa menghadapi segala rintangan dan mencapai tujuan yang kita tuju. Itulah dari kedua narasumber kita. Nah, sebelumnya belum ditutup nih, aku mau tanya dari kedua narasumber kita. Ini kan dari kedua contoh di atas itu dari luar ya. Kalau dari kalian pengalaman kalian sendiri ada nggak sih namanya hubungan keterkaitan dari olahraga dengan disiplinan? Dari dulu ada nggak? Aku sih kebetulan aku kan jangan olahraga ya kan, berarti kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin dari aku sih aku pakai. Kalau dari yang sini nggak ada, tapi dari buku ada, karena dulu dia rutin banget berolahraga, jadinya tuh dia disiplin banget dalam hal waktu dan juga dan yang lainnya lah. Pokoknya dia tuh orangnya tertara banget gitu. Jadi pola hidupnya juga sehat. Oke, itu tadi presentasi dari kita. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, pada kesempatan pada sore hari ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang menjaga privasi dalam bermedia sosial bagi kalangan anak muda. Namun sebelum itu, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu yuk. Nama saya Mainan. Nama saya Mainan dari kelas 12 Wiluin. Dan saya Andika dari kelas 12 Fitness. Oke, pertama-tama silakan Mainan. Jadi media sosial adalah platform digital yang kita biasa gunakan seperti TikTok, Instagram, X, dan lain-lain lah. Itu adalah platform digital yang diciptakan untuk kita berbagi konten, membuat konten, berinteraksi dengan konten orang lain. Selanjutnya, ya pokoknya kita bisa ngapain aja deh dengan platform digital itu. Jadi bukan hanya di dunia nyata kita harus menjaga etika, di dunia maya pun kita harus menjaga etika. Mulai dari tata cara seperti menilai konten orang lain dengan objektif, bukan subjektif ya. Lalu ada aturannya tersendiri, misalnya kalau di TikTok ada beberapa bahasa yang biasanya melanggar atau agak vulgar itu. Selanjutnya dalam etika pun ada nilai tersendiri atau prinsip yang harus kita pegang, mulai dari kejujuran, keadilan, berintegritas dan lain-lain. Selanjutnya apa sih menjaga privasi keamanan di sosial ini? Oke, jadi kenapa sih teman-teman kita perlu banget yang namanya menjaga privasi dan keamanan di media sosial? Sebenarnya hal ini itu simple karena pastinya kita di dalam bermedia sosial itu butuh yang namanya kenyamanan dan juga keamanan. Selain mencapai di poin kenyamanan dalam membagikan apa yang kita bagikan secara bebas dan apapun yang kita bagikan itu baik, kita juga perlu merasa aman dengan apa yang kita bagikan maupun apa yang kita
berikan kepada orang lain atau viewers yang menonton konten atau media sosial kita. Nah, gimana sih cara menjaga privasi di media sosial? Di sini aku mau kasih 3 tips cara bagaimana menjaga privasi di media sosial. Yang pertama adalah pengaturan privasi yang ketat. Nah, yang dimaksud dengan pengaturan privasi yang ketat ini adalah teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di media sosial yang teman-teman miliki untuk menjaga privasi dari apa yang teman-teman share ke teman-teman viewers kalian. Jadi, privasi ini lebih mengacu kepada siapa yang akan menonton dan siapa yang akan mengonsumsi konten kita. Lalu yang kedua adalah cermat dalam membagikan informasi. Nah, cermat membagikan informasi ini adalah mengacu kepada apa yang akan kita share atau kita bagikan ke media sosial itu sendiri, karena tidak semua pastinya meskipun kita misalnya nih ada teman-teman di sini yang influencer atau media sosialnya punya konten-konten menarik yang dibagikan ke teman-temannya atau teman-teman viewersnya. Nah, nggak semua hal yang ada di dalam kehidupan kita itu layak untuk dibagikan secara media sosial. Jadi teman-teman bisa lebih cermat dalam membagikan informasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah menghindari memposting hal-hal yang pribadi. Nah, memposting hal-hal yang pribadi ini contohnya kayak misal alamat rumah, terus keterangan keluarga kalian ada siapa aja, lalu titik lokasi rumah kalian itu yang sekarang banget lagi sering terjadi, yaitu adalah kasusnya adalah rumahnya kemalingan karena dia berprofesi sebagai influencer dan sering membagikan kesehariannya dia di rumah. Nah, ini kan sebenarnya hal yang simple tapi ternyata membawa dampak yang merugikan banget buat diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu gimana sih cara menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab, Arian? Nah, jadi begini teman-teman, kita itu bermedia sosial pasti memiliki tujuannya masing-masing. Ada yang bermedia sosial untuk hanya mengenalkan diri dengan teman-teman baru, ada yang menggunakan media untuk bersenang-senang, ada juga yang menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi, mungkin cerita yang kita lakukan sehari-hari atau apa yang kita lakukan hari ini. Walaupun begitu, kita harus bisa menyaring dan memilah apa yang kita bagikan di media sosial. Jangan sampai informasi yang kita sebarluaskan di media sosial dapat menjadi bahan atau sarana bagi orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Maka dari itu, kita harus menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita membuka kesempatan apapun bagi orang-orang seperti itu untuk menyebarkan hoax, penghinaan, atau bahkan melakukan cyberbullying. Nah, untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab itu, caranya adalah kita menjaga etika kita dalam bermedia sosial supaya kita dapat menjaga privasi dan keamanan bukan hanya diri kita, tapi orang-orang lain yang kita kenal di media sosial. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama kalimat sini. 1, 2, 3. Saatnya yang muda yang ambil aksi dengan saling jaga privasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Boleh jalan-jalan? Mulai dari sekarang. Selamat siang, Bu. Selamat siang para hadirin yang terhormat. Perkenalkan, kami yang bersangkutan, saya Alexander Salvin Susanto. Saya Sharon. Dan saya Melisa. Nah, jadi kali ini kami akan mempresentasikan apa sih? Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang peran keluarga dalam pembentukan karakter remaja. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Sharon. Jadi penting nggak sih peran keluarga dalam pembentukan karakter remaja? Sangat penting. Sebagai contoh, jika seseorang remaja tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan harmonis, maka seorang remaja tersebut akan memiliki sosok yang ceria, varian, dan mampu mengendalikan emosi dengan baik. Namun akan sangat berbeda jika seseorang remaja tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan dan amarah. Maka remaja tersebut memiliki personal seperti itu juga. Oleh karena itu, peran keluarga dalam pembentukan remaja sangat berpengaruh. Oke, yang kedua ada cara yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mensupport anaknya dalam pembentukan karakternya. Oke, yang pertama itu orang tua bisa mensupport kebiasaan anak yang baik. Kayak misalkan anaknya itu dia punya kebiasaan untuk youth atau mungkin anak itu mempunyai kebiasaan untuk olahraga. Mungkin orang tua bisa mensupport itu dengan memfasilitasinya. Terus yang kedua, orang tua tuh bisa mungkin menjadi teladan bagi si anak itu. Mungkin hadirin pernah mendengar pepatah like father like son dan seperti itu. Jadi jika
Anda itu seperti pohon yang baik, nanti anak Anda juga seperti buah yang baik gitu. Terus yang terakhir itu kan remaja itu kan terkenal karena labil dalam mengambil keputusan. Jadi sebisa mungkin orang tua tuh bisa memberi saran, misalnya keputusan-keputusan yang baik supaya anak itu juga kedepannya seperti biasa dan bisa mengambil keputusan yang baik. Oke, berikutnya berdasarkan Melissa. Nah, kendala yang dihadapi oleh orang tua itu yang pertama adalah perubahan zaman. Perubahan zaman ini mempengaruhi kehidupan anak seperti misalnya kita bergaul dengan orang yang salah, maka kehidupan kita juga akan ikut salah karena itu. Nah, yang kedua itu pengaruh media sosial. Karena pengaruh media sosial itu sekarang sangat penting bagi anak-anak seperti kita, terutama anak SD. Maka pentingnya jika orang tua memantau media sosial anak mereka. Untuk yang ketiga, mungkin karena kecerdasan anak, pikiran anaknya berbeda dengan pikiran teman lainnya. Untuk yang keempat, kondisi keuangan mereka mungkin kurang baik. Karena kondisi keuangan kurang baik, maka mereka akan merasa minder dengan apa yang mereka miliki, sedangkan orang lain mempunyai hal itu. Oke. Gimana juga solusinya? Solusinya orang tua harus menanamkan pendidikan yang baik kepada anak mereka seperti pendidikan yang baik seperti misal kita orang tua harus mendidik anaknya dan bisa berhati-hati berteman dengan sesama teman. Misalnya kita sini anak kita bergaul dengan orang yang salah, kita harus sebagai orang tua harus menasihati anak tersebut bahwa teman tersebut tidak boleh berteman lagi karena mereka akan mempengaruhi guru kita. Oke, yang kedua solusinya orang tua harus berkomunikasi dengan anak secara rutin. Untuk yang ketiga, orang tua harus bisa memilih lingkungan anak mereka yang positif agar anak mereka juga ikut merasakan hal-hal yang positif dan hal yang negatif. Baik, sekian dari kita. Sekian, terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang bisa dibilang cukup dekat ya sama kita, yaitu bagaimana sih caranya menolak sesuatu dengan baik. Dan biasanya kita ini juga kayak gak enakan gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih dampak-dampaknya dan bagaimana tips supaya kita bisa menolak dengan baik. Nah, maka dari itu perkenalkan kami, yaitu nama saya adalah VV atau Alan General itu sudah Natalia. Nah, nama aku adalah Fania Aurelianas dan aku Ganda Valentia. Nah, jadi teman-teman, aku yakin di sini pasti kita semua memiliki teman. Bahkan yang duduk sebelah kalian adalah teman-teman kalian. Maka dari itu, apa sih pentingnya teman itu? Teman itu memberikan sebuah mendukung emosi Anda untuk dapat mendukung dalam diri Anda. Lalu kedua, teman itu juga dapat memberikan kenangan maupun memori. Ketiga, teman juga sebagai tempat di mana kita menceritakan keluh kesah kita. Dan itu kita akan jadi lebih tenang dari menjauhkan dari masalah tersebut. Keempat, kita juga akan kehilangan rasa kesepian tersebut. Karena dengan adanya teman, kita akan memiliki teman untuk dapat berbicara, berkomunikasi. Lalu kelima, yang terakhir adalah teman menjadi tempat di mana kita bertukar pikiran maupun kita menambah ilmu dari berbincang tersebut ataupun berkomunikasi. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke kalian. Menurut kalian, Teman-teman di samping kalian ini tuh termasuk teman yang baik atau enggak sih? Ayo sekarang kita bahas tentang ciri-ciri teman yang baik. Yang pertama, teman yang baik itu pasti ngedukung impian kita. Tapi teman yang udah pasti baik nggak cuma ngedukung aja, tapi juga yang berani buat ngasih kritik dan saran buat memperbaiki kita. Terus yang kedua, teman yang udah pasti baik itu juga nggak cuma ngedukung kita aja, tapi yang berhasil untuk memotivasi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan malah menjadi
Dan yang terakhir, perilaku tidak memaksakan hal-hal yang membuat teman kita itu tidak nyaman itu merupakan salah satu dari ciri-ciri teman yang udah pasti. Lalu tadi saat Fania bertanya kepada Syera meminjam HP, itu sebuah tanda bahwa Syera itu menolak. Dan yang dilakukan Syera itu benar awalnya. Mengapa menolak itu penting teman-teman? Karena dari kita menolak itu kita bisa lebih fokus kepada target kita. Bagaimana jika teman Anda itu mengajak Anda sesuatu hal yang berdampak negatif, lalu kalian iya saja, tentu saja kalian tidak akan fokus pada goal Anda, tentu saja bukan. Lalu kedua, kita juga harus menjauhkan diri dari dampak negatif, karena dengan menolak kita akan menjauhkan diri sendiri dari hal-hal yang toksik gitu ya. Lalu ketiga, kita juga dapat fokus pada diri kita sendiri dan menjaga prinsip atau yang kita inginkan. Nah, tadi Pepe sama Hana udah membahas ciri-ciri teman baik, terus ada dampak kalau misal kita itu tidak berani menolak. Aku akan menyampaikan cara menolak sesuatu dengan baik. Ada 4 cara di sini. Yang pertama itu adalah kita menyampaikan terlebih dahulu suatu penolakan itu dengan sopan dan baik. Contohnya apa sih? Nah, contohnya akan kita bahas di poin kedua. Yang poin kedua itu adalah kita menyampaikannya itu dengan singkat dan tidak terlalu bertele-tele. Contohnya, oh maaf aku nggak bisa hadir, mungkin minggu depan ya karena aku ada acara keluarga. Kemudian yang ketiga, katakan mungkin atau biarkan saya mendengarkannya terlebih dahulu. Itu membuat orang itu berpikir kalau oh mungkin dia nggak bisa jadi memikirkannya, jadi berpikir dulu 2 kali. Kemudian yang terakhir adalah berani untuk menolak. Jadi kita harus terus latihan supaya kita bisa mempraktikkan bagaimana cara menolaknya. Nah, sekarang aku ajak kalian buat sama-sama memilih teman yang tepat dan berani berkata tidak dengan percaya diri. Sekian dari kami. Kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan nama saya Angel yang sedang ditemani oleh kedua rekan saya. Saya Alvina Dan saya Tesalonika. Pada pertemuan kali ini kita akan membawakan tema berjudul kesehatan mental di sekolah dengan poin terus akademik. Apa sih itu akademik? Akademik merupakan kondisi di mana seseorang mengalami tekanan dari tantangan yang harus dihadapi. Sebelum kita masuk ke dalam info-info yang akan diberikan oleh rekan-rekan saya, mari kita bahas faktor-faktor yang menyebabkan tekanan akademik. Yang pertama ada faktor internal. Faktor seperti ekspektasi diri yang terlalu tinggi, motivasi yang rendah, dan pola pikir pesimis. Kalau misalnya ada faktor internal, pastinya juga ada faktor eksternal nih, seperti kondisi keuangan, status sosial, kurangnya dorongan dari orang tua, dan juga tingkatan tekanan akademik. Dari 2 faktor utama tersebut, saya juga mengambil faktor pendukung seperti perubahan kebiasaan di mana seseorang yang awalnya makan teratur dan tidur teratur menjadi kurangnya memperhatikan hal tersebut. Itu juga akan memicu stres itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada dampak stres akademik. Yang pertama itu hasil kerja yang kurang maksimal. Misal kita tuh udah dikasih tugas banyak sama guru, terus kita ditambahin lagi sama tugas-tugas baru. Terus kita bakalan jadi nggak mood buat belajar. Yang kedua ada gangguan tidur. Gangguan tidur itu ketika kita nugas banyak tadi, terus kita kerjain sampai malam dan nggak selesai-selesai, alhasil tidur kita jadi berkurang. Yang ketiga ada kehilangan motivasi belajar. Nah biasanya ini karena kita nggak mood tadi ya, kita nggak mood tadi, jadinya kita tuh malas belajar dan kayak rasanya tugas itu yang penting kelar gitu. Yang keempat ada pola makan yang berantakan. Berhubungan sama yang gangguan tidur tadi, pola makan yang berantakan itu ya karena kita kurang memperhatikan diri tadi. Next. Terus apa sih pentingnya kesehatan mental di sekolah? Yang pertama itu buat menghadapi masalah-masalah akademis. Nah jadi ini tuh berhubungan sama cara kita yang mengetahui pekerjaan mana atau tugas-tugas mana yang
lebih penting untuk dikerjakan. Yang kedua, ada mengetahui tugas mana yang lebih penting untuk dikerjakan. Nah, ini tuh seperti kita membuat jadwal dan yang diurutkan berdasarkan deadline yang mendekati tugas-tugas. Lalu yang ketiga, tidak segampang itu untuk depresi. Kalau kita udah tahu kewajiban kita sebagai pelajar itu belajar, kita tuh pasti juga mengetahui hak kita itu bisa didapat dari self reward atau healing gitu. Terus yang keempat, hidup akan jauh lebih indah. Ini karena kita nggak lagi overthinking sama masa depan yang belum tentu terjadi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Tessa. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya akan kesehatan mental itu, kita juga perlu mengetahui cara mengelola stres kita. Yang poin pertama adalah manajemen waktu dengan baik. Artinya kita diharapkan untuk bisa mengorganisir jadwal dengan baik dengan membawa deadline yang realistis dan menghindari kebiasaan menunda. Untuk poin yang kedua adalah istirahat yang cukup. Ternyata istirahat yang cukup itu juga penting teman-teman, karena dengan istirahat yang cukup kita dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan konsentrasi kita. Untuk poin yang ketiga adalah mengambil waktu untuk diri sendiri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri dapat kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang kita minati. Misalnya saya sendiri, saya itu suka dengan musik, jadi saya mengisi kegiatan yang luang itu dengan mengembangkan bakat saya di musik. Dan poin yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari lingkungan sosial. Jika kita memiliki hubungan sosial yang kuat, kita dapat juga mengurangi stres kita. Nah, di sini kami mempunyai sedikit pertanyaan untuk mengetahui kesehatan mental teman-teman sekalian. Silakan untuk di-share. Sekian dari kami, terima kasih bagi yang sudah mengisikan. Saya ajak teman-teman sekalian untuk mulai sadar akan kesehatan mental teman-teman dengan cara mengelola stres dengan baik. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke materi kita, aku mau nanya sedikitnya ke teman-teman. Kan di SKI pernah aja ngadain berbagi Rp1.000. Angkat tangan dong yang udah pernah ngelakuin berbagi Rp1.000 di bawah. Oke, banyak juga ya yang rajin untuk berbagi, yang mau membagikan hasilnya ke sesamanya. Nah, hari ini aku akan sedikit membahas mengenai berbagi itu sendiri. Andika mungkin bisa disebut Angler. Nah, mengapa berbagi membawa kebahagiaan? Sebelumnya, mungkin kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alicia. Saya Sarah Fiona. Saya Sarah Renata. Nah, itu adalah nama-nama kita ya teman-teman. Jadi mungkin sebelum kita bahas mengenai berbagi, kita akan membahas mengenai subjek berbaginya itu sendiri, yaitu manusianya. Next, manusia adalah makhluk sosial. Manusia pasti saling membutuhkan sesamanya. Di sini nggak ada kan yang bisa hidup sendiri aja, pastinya kita membutuhkan sesama kita untuk terus bertahan hidup. Nah, untuk menjaga hubungan sosial kita bisa melakukan suatu cara yang mungkin sudah pernah kita terapkan, yaitu berbagi. Nah, berbagi itu apa sih, Pri? Next. Nah, teman-teman, pernahkah kalian mendengar kalimat ini? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yesus sendirilah yang mengatakan kalimat ini pada Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Tetapi teman-teman merasa aneh nggak sih sama kalimat ini? Enggak. Karena biasanya kalau kita membagi itu justru kita mengorbankan apa yang kita miliki. Nah, untuk mengupas lebih lanjut, kita mau tahu dulu nih apa itu berbagi. Berbagi menurut KBBI adalah membagikan sesuatu bersama. Artinya kita membagikan apa yang kita miliki pada orang lain dan kita juga dengan rela hati. Nah, lalu mau berbagi. Nah, terkadang kalau kita disuruh buat berbagi, kadang kita mikir 2 kali nggak sih? Kenapa sih kita tuh harus berbagi? Nah, alasan yang pertama, karena kita punya kasih itu sendiri dalam kehidupan kita dari Tuhan Yesus. Nah, lewat kasih kita bisa membuktikan kasih yang kita punya ke sesama kita. Nah, kasih yang kita punya
Nah, berbagi bisa membawa senyuman dan kebahagiaan buat orang lain. Dan selanjutnya, setelah kita berbagi, kita juga bisa merasakan apa itu bersyukur. Karena mungkin terkadang kita menganggap apa yang kita punya itu kayak biasa-biasa aja, padahal bagi orang lain belum tentu sama. Mungkin bagi kita biasa-biasa aja dan kurang, tapi menurut orang lain itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi dari berbagi kita bisa belajar untuk bersyukur. Dan harapannya setelah kita melakukan aksi berbagi, kita juga bisa menjadi dorongan buat orang lain juga untuk melakukan aksi berbagi itu. Nah, mungkin kita sering kali berpikir gitu, kita aja kadang kekurangan, merasa kita dipaksa untuk berbagi. Mungkin teman-teman merasa kayak kalau berbagi ini kan mengurangi sedikit bagian diri kita, mengurangi materi yang kita punya dan lain sebagainya. Kita merasa, lawang aku aja uang kok kekurangan gitu, masa aku disuruh berbagi ke orang lain. Nyatanya teman-teman, berbagi itu nggak harus tentang materi, nggak harus tentang uang. Cuma berbagi itu bisa dilakukan dengan berbagi ilmu, berbagi sukacita, berbagi kasih sayang, dan lain sebagainya. Pasti setiap dari kita memiliki sedikit kelebihan yang bisa dibagikan dengan orang lain. Oleh karena itu, berbagi itu banyak caranya, nggak cuma berbagi materi aja. Nah, mungkin Fiona sudah pernah melakukan berbagi itu sendiri, bisa diceritakan ke teman-teman. Next, Dik. Nah, mengenai hal berbagi ini, saya jadi teringat saya memiliki pengalaman berbagi pada tahun lalu. Di Natal tahun lalu, Komisi Remaja saya mengadakan aksi sosial, yaitu membagikan makanan pada orang-orang di jalanan di sekitar desa saya. Saya dan teman-teman saya memulai membagi bingkisan dan nasi bungkus pada orang-orang. Ketika mereka menerima bingkisan itu, mereka merasa bahagia dan bersukacita. Oke, jadi berbagi itu nyatanya nggak harus tentang materi. Contoh selanjutnya yaitu ketika kita bisa berbagi ilmu terhadap orang lain di saat yang kedua ini. Nah, jadi teman-teman, berbagi itu tentunya hal yang penting ya, karena dengan berbagi kita nggak cuma bisa merasakan kebahagiaan yang ditimbulkan dari lingkungan sekitar kita, tetapi dengan berbagi kita juga sudah memberikan kasih Kristus kepada sesama kita. Jadi next nih, nah jadi sekarang saatnya unjuk gigi untuk terus berbagi. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, selamat sore Bu Ekna dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul pentingnya toleransi masyarakat yang heterogen. Nah, ini ada sedikit biografi dari kita, silakan dibaca sebentar. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Dusan dan rekan-rekan saya. Saya Parno dan saya Iim. Ini biodata saya, bisa kalian lihat ya. Hobi saya adalah membaca buku dan menulis. Pertama, apa sih toleransi itu, teman-teman? Toleransi itu sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, atau sikap dari lain individu yang berbeda dengan kita. Tapi, kalian ngerti nggak sih kenapa toleransi itu penting? Toleransi itu penting, apalagi buat kita bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu kan negara yang bersifat heterogen. Itu mungkin singkatnya, heterogen itu negara ini tuh memiliki sifat yang berbeda-beda, kas yang berbeda-beda, pokoknya berbeda-beda lah, macam-macam gitu. Jadi toleransi pada Indonesia ini sangat penting. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengapa toleransi itu penting. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan yang akan saya bacakan kali ini, kalian mungkin sudah pernah mendengar lagu yang liriknya, kata liriknya itu ketika bunyikan dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Ya, dari lagu tersebut itu menjelaskan tentang dari Sabang sampai Merauke itu menjelaskan tentang banyaknya suku bangsa dan budaya yang beragam di Indonesia yang tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Nah, dari semua perbedaan itu kemudian disatukan dalam sebuah bingkai yang berupa semboyan yang merupakan dasar negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika
berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini tuh memiliki keterkaitan yang erat dengan tema yang akan kita bahas, yaitu tentang toleransi, di mana kita tahu bahwa seperti yang sudah aku jelaskan tadi, masyarakat Indonesia itu berbeda-beda satu sama lain, dari Jawa sampai Papua atau mungkin dari Sumatera sampai Papua. Di Sumatera mungkin kita kenal dari suku Aceh, Minang, Banjar dan sebagainya. Kemudian di Jawa ada suku Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Di Kalimantan ada Dayak dan di Papua ada suku Papua itu sendiri. Nah, dari semua suku ini kemudian disatukan untuk menjadi satu kekuatan yang bersatu padu dan menjadi sebuah kayak kekuatan yang besar bagi bangsa Indonesia. Nah, apa hubungannya dengan toleransi ini? Ya dalam sejarah tadi dong, Indonesia itu banyak sukunya, banyak budayanya, banyak budaya yang berbeda, sehingga toleransi itu sangat vital perannya dalam hal ini untuk mempersatukan semua perbedaan itu. Saking vitalnya sampai ditulis di dalam dasar negara kita. Dasar negara itu adalah cara kita berpikir, bertindak, dan berperilaku. Artinya apa? Dalam perilaku kita, dalam pola pikir kita, dalam bagaimana kita berbicara, itu harus berdasarkan prinsip-prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan toleransi pada kita. Lanjut. Nah, terima kasih. Ini masuk penjelasannya. Nah, jadi teman-teman, kan Indonesia beragam nih, dan kita sebagai warga Indonesia ingin melestarikan keberagamannya itu. Nah, gimana caranya? Ini ada 3 nih bisa dipraktekkan. Nah, jadi yang pertama, daripada kita pandang muka ke budaya yang nggak kita kenal, kayak ini budaya ini kok aneh, mending kalian tumbuhkan rasa kepo atau penasaran kalian untuk mempelajari budaya tersebut. Kan lebih baik menambah ilmu daripada tambah musuh ya teman-teman. Nah, yang kedua itu kita bisa menghormati, menghargai budaya-budaya perbedaan yang ada. Karena pepatah mengatakan jika ingin dihormati maka kita harus terlebih dahulu menghormati. Kalian pasti tahu sikap etnosentrisme kan? Nah, kalian ambil tuh sikap etnosentrisme terus kalian burung terus buang aja. Nah, yang terakhir ini penting banget karena kita harus praktekkan, mau pakai cara apa aja yang kecil kayak sapa teman, terus berbagi bekal itu bisa teman-teman. Nah, sekian dari penjelasan kami. Semoga materi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Baik, sekian presentasi dari kita. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucapan. Terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kali ini kami bertiga akan membahas dampak positif negatif sosmed bagi remaja. Nah, tapi aku mau membahas pada topik hari ini nggak cuma sendirian, tapi aku dibarengin sama teman saya, Vitalis dari kelas Ekskul dan Jennifer. Oke. Tadi mereka bertiga sudah perkenalan dan saya JJ. Oke, pada yang pertama teman saya, Betaris, akan membahas dampak positif remaja dalam media sosial. Yang pertama, Saya benarkan. Jadi dampak positif dalam bermedia sosial yang pertama itu, kita tuh jadi bisa lebih membangun hubungan kita bersama teman-teman kita, dan bahkan tuh kita juga bisa memperluas relasi kita. Nah, kita tuh dengan memperluas hubungan relasi dengan teman-teman kita tuh jadi bisa membangun komunitas juga dengan orang-orang yang yang suka mempunyai minat yang sama dengan kita, dan itu juga membantu kita untuk menggali informasi lebih dalam dan juga memperluas wawasan. Oke, terima kasih Betaris atas penjelasannya tentang dampak positif remaja dalam media sosial yang pertama. Dan dampak positif remaja dalam media sosial yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Jennifer. Selanjutnya adalah kesadaran sosial. Dengan media sosial dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang isu-isu sosial yang sedang terjadi.
Contohnya ini Pandawara itu kayak organisasi yang sering bersih-bersih lingkungan gitu. Nah, itu dapat membuat remaja atau orang-orang sekitar itu terdorong dan terinspirasi buat lebih menjaga lingkungan sekitar. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dampak positif dari sosmed bagi remaja, dan kalian penasaran nggak dampak negatifnya sosmed buat bagi remaja? Siapa penasaran? Oke, kali ini kita akan mendengarkan dampak negatif sosmed bagi remaja. Oke, dampak negatif remaja dalam media sosial akan dijelaskan oleh Petaris. Oke, jadi di sini tuh biasanya ya kalau kita lihat di sosial media itu pasti kita melihat kayak wah ini orangnya cantik banget. Nah, itu kayak kita tuh jadi membanding-bandingkan diri kita sama orang itu. Itu tuh bikin apa ya? Bikin rasa percaya diri kita tuh menurun, dan bahkan jika rasa percaya diri itu menumpuk, rasa ketidakpercayaan diri itu menumpuk, akhirnya itu mengganggu kesehatan mental tuh. Oke, yang terakhir atau dampak negatif yang kedua bagi sosmed bagi remaja akan dijelaskan oleh teman saya Jennifer. Selanjutnya adalah bahwa media sosial itu bisa jadi tempat menyebarkan berita-berita tidak benar, berita-berita kebencian. Dan kita sebagai remaja yang sering pakai sosmed itu seringkali langsung mencerna satu informasi dan langsung menyimpulkan informasi itu. Ya, kita sebagai remaja harus lebih bijak menggunakan sosmed. Kita harus lebih menyaring lagi berita-berita yang kita dapat. Oke, sekian dari kami. Maaf jika ada kata atau kalimat kami yang salah, karena kami adalah manusia biasa. Terima kasih. Berarti kayaknya ngapain ya? Apa tuh yang asik? Aku punya pertanyaan. Nah, pernah mikir ya? Perenung nih. Apa sih itu keluarga? Terus kenapa keluarga itu? Dan fungsinya tuh apa? Dampaknya itu apa? Fungsi keluarga. Menurut kalian aja deh, kalian diskusi. Fungsi keluarga. Apa? Tahu jangan-jangan biasanya ada keluarga tapi nggak kerasa feel keluarganya. Ya mungkin kita punya keluarga lengkap tapi nggak ada perannya. Gimana tuh? Menurutmu apa itu, Pak? Kalau menurutku sih keluarga itu perannya sangat penting buat membangun kemampuan diri orang. Kalau yang lain gimana nih? Ya, Gimana? Keluarga mungkin fondasi kita nggak sih? Utamanya kita, hidupnya kita, setiap hari kita sama mereka. Kalau menurutmu apa keluarga? menurutku keluarga itu bukan cuma tempat bertumbuh, tapi juga tempat pembentukan karakter. Nah, ini kan dari kita nih. Gimana kalau kita tanya audiens? Boleh. Asik nih kalau nyari area dari belakang nih. Nah, Kamu mulai nggak sih? iya tuh yang dari tadi tidur aja tuh. Man, punya baju. Terus dampaknya jadi saat ini apa? Dampaknya apa? Pengaruhnya apa? Ya apa ya? Satu deh, satunya apa? Salah satunya. Oh, mempengaruhi cara kita berpikir. Berarti, ini ya. Nah, itu salah satunya juga ya peran keluarga. Oleh karena itu, kami dari kelompok 9 akan membawakan presentasi tentang peran orang tua dalam mendidik remaja. Penasaran nggak nih? Penasaran ya? Kita mulai. Next. Tahap perkembangan remaja. Menurutku tahap perkembangan remaja itu ada 3. Pertama, perubahan fisik. Tentu dong dari kecil sampai besar kita ada yang lebih bertumbuh lebih tinggi, ada yang lebih gendut, ada yang lebih paling segitu aja. Nggak perlu insecure guys, nggak perlu. Lalu perubahan emosional.
perubahan emosional. Tentu dari kita kecil yang mungkin mindsetnya masih bocil ya, atau nggak tahu apa-apa nih, yang nggak ngomong gitu ya, atau dikit-dikit emosian. Ada nggak ini dari dikit-dikit emosian? Mungkin dengan seiring berjalannya waktu, tambahnya usia, tambah dewasa, mindset kita juga tambah dewasa. Dan ini yang disebut perubahan emosional juga bisa mempengaruhi emosi kita. Jadi kita bisa lebih mandiri karena mindset kita lebih terbuka, agak gampang emosi. Dan terakhir perubahan sosial. Tentu sosialnya kita akan berubah di mana mungkin remaja saat ini cenderung mencari independensi. Contohnya nih, aku tuh dulu kalau diajak keluargaku pergi selalu gas. Entah tuh pergi cuma ke Indomaret, ke Alfamart, nggak mau pergi pokok ikut. Tapi sekarang kalau benar-benar nggak terlalu penting, aku udah malas. Aku lebih mending sama temenku, lebih suka kumpul sama teman daripada keluarga saat ini. Itu menurutku yang mengalami perubahan sosial, dimana kita mencari lebih mementingkan sosial kita. Nah, lalu ada peran orang tua dalam pembentukan karakter remaja. Apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada pola asuh yang positif. Emang selalu positif? Nah, kita cari tahu yang positif dulu. Jadi pola asuh yang positif itu kan dibagi menjadi dua. Itu ada otoratif dan pemodelan perilaku. Nah, yang otoratif itu apa sih? Otoratif itu mungkin sikap orang tua yang membebaskan kita memilih apapun itu asalkan kita tahu apa yang tanggung jawab yang akan kita pilih, dan apapun itu yang ingin kita inginkan. Pasti ada peraturan ya. Nah, pasti ada peraturan. Lalu yang kedua, pemodelan perilaku itu apa sih? Pemodelan perilaku itu pemodelan apa yang kita lihat setiap saat. Jadi setiap pagi kita bangun tidur pasti kita lihat orang tua kita dan keluarga kita. Nah, yang selanjutnya itu ada keluarga sebagai sumber dukungan emosional. Yang pertama ada lingkungan nyaman. Nah, dengan keluarga itu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dapat membuat para remaja merasa kayak bisa dicintai, diterima, dan dihargai. Selanjutnya ada meningkatkan kecerdasan emosional. Melalui dukungan keluarga, jadi para remaja itu dapat mengontrol emosi mereka dengan lebih baik. Yang ketiga ada pengaruh Yang ketiga ada pengaruh keluarga dalam membentukkan nilai dan identitas. Yang pertama itu ada pengajaran nilai. Nah, menurutku itu keluarga jadi tempat buat dimana pembentukan nilai-nilai kehidupan itu diajarkan oleh para remaja. Nah, dengan nilai-nilai ini remaja itu dapat memutuskan keputusan mereka. Selanjutnya ada pembentukan identitas. Para remaja sangat penting untuk pembentukan identitas para remaja sehingga remaja dapat memutuskan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Oke, tantangan keluarga dalam menjadi remaja. Ini akan ada salah satu yang menurutku masih relevan banget sama perbedaan generasi. Perbedaan generasi dalam keluarga itu menurutku akan terus memunculkan perbedaan pendapatan dan pandangan. Hal ini pasti bakal menciptakan ketegangan dalam keluarga. Kalau dari keluarga sendiri nggak mau saling memahami, ya terus pasti akan nextnya tuh nggak ada. Kita jadi malas mau terbuka sama orang tua juga malas. Oleh karena itu kita sebagai remaja dan keluarga juga harus saling mengerti. Nggak boleh memaksakan diri kayak aku maunya gini, pemikiranku gini, tapi juga hidup hidupku. Nggak boleh ya guys. Jadi tetap harus mendengarkan apa kata orang tua. Even nggak perlu kita lakukan semua, setidaknya kita dapat pejangan gitu dari yang lebih. Nah, karena waktunya udah dikit nih ya, udah habis, mungkin langsung simpel aja kesimpulannya. Kesimpulannya apa sih yang kita dapat? Jadi keluarga itu benar kayak tadi yang aku ngomong di awal itu, keluarga berfungsi sebagai fondasi utama. Nah, fondasi utama pembentukan keluarga dalam karakter dan identitas remaja. Lalu pola asuh, komunikasi yang lancar, lalu ada dukungan emosional. Keluarga dapat membantu remaja berkembang menjadi individu yang kuat, mandiri, dan bermoral. Keluarga yang harmonis antara orang tua dan remaja, serta adaptasi terhadap tantangan zaman dan akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan remaja yang sehat dan berkelanjutan. Kerjasama, guys, kuncinya kerjasama antara ibu dan ayah untuk pembentukan karakter kita. Bisa sih salah satu peran aja mungkin ayah atau ibu, tapi tidak sempurna kalau mereka berdua bekerja sama untuk pembentukan karakter kita. Nah, mungkin itu aja dari kita semua, dan
jangan lupa kita tetap mempunyai keluarga kita dan kita perlu merenung nih. Dari penjelasan kita perlu merenung dikit nih. Kira-kira dari penjelasan itu apa sih peran keluarga yang buat kita sampai akhirnya saat ini juga, pengaruhnya apa, seberdampak apa? Oke, jangan lupa merenungkan dan sekian dari kelompok 9. Terima kasih.